Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermedia sosial pasti butuh konten. Cakep. Konten yang dibuat jangan sampai bikin naik tensi. Cakep. Podcast Rumpelan Aceh selalu hadir dengan konsisten, memberi informasi dan pasti inspirasi. Elektrizen, Podcast Room kembali hadir pada kesempatan hari ini dengan narasumber yang pasti akan memberikan informasi serta inspirasi buat para elektrizen. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan hari ini Tengku Haji Faisal Ali. Beliau adalah Ketua MPU Provinsi Aceh. Assalamualaikum, Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abu, apa boleh kami sapa dengan Abu Faisal saja? Boleh. Iya. Ini kita sapa masyarakat kita itu dengan elektrizen, Abu. Karena pada saat ini hampir 100% masyarakat di Aceh itu sudah menikmati listrik. Jadi elektrizen artinya masyarakat listrik, gitu Abu. Nah, elektrizen, Abu Faisal ini adalah seorang ulama, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Namun pada kesempatan kali ini ada hal yang juga sangat luar biasa yang akan kita diskusikan, yang akan kita sampaikan ke elektrizen. Beliau saat ini sedang merintis usaha berupa usaha di bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi daerah. Nah, kita ingin tahu lebih dalam dari Abu mengenai usaha beliau tersebut yang tentunya diupayakan untuk meningkatkan perekonomian daerah, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa di Aceh. Abu, mungkin boleh Abu ceritakan sedikit mengenai LATA ya, Lampuh Tadris Agro yang saat ini sedang berkembang gitu Abu. Baik, terima kasih seluruhnya ya, para pendengar yang mengikuti podcast PLN Aceh ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita dapat bersilaturahim di media ini. Mudah-mudahan sekalipun tetap muka kita tidak berlangsung, tidak berjalan, tapi dengan silaturahim di media ini bisa mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Jadi tahun 2000 kami mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Mahayal Ulum Al-Aziziyah, bertempat di Kecamatan Sukamakmur, Siberut Aceh Besar. Ada 4 lembaga yang sudah kita lakukan, kita dirikan di situ. Ada pesantren tradisional Talzat Salafiyah, ada juga sekolah SMP terpadu kita, SMK terpadu, dan juga sekolah STIS Nahdlatul Ulama, STIS Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Dari perkembangan 4 lembaga pendidikan ini, kami melihat bahwa ada problem di santri dan di siswanya, yaitu problem sebagian besar problem keluarga dalam konteks ekonomi. Latar belakang inilah yang memberikan dorongan kepada kami untuk mencetuskan sebuah konsep, yaitu di mana khusus lembaga pendidikan itu yang lebih dominan kepada pengembangan ekonomi. Jadi kita sebutkan Lampuh Tadris Agro. Lampuh ini bahasa Aceh kebun. Iya. Tadris pembelajaran. Ada hal yang kita maklumi di dalam konsep LATA ini. Selain daripada upaya kita untuk menggali sumber-sumber ekonomi, tapi juga ada pembelajaran kepada yaitu adik-adik kita yang belajar di situ, khususnya dari teman-teman adik-adik kita yang memang kurang beruntung, sama sekali mu'alaf, fakir miskin, yang khusus mereka belajar agama malamnya, tapi siangnya kita berharap mereka untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi. Dan itu sudah kita lakukan di Lamno sana, kilometer 98. Iya. Upaya itu sudah mulai, kerangka dasarnya sudah terbentuk. Sekarang ini yang sudah berproduksi yaitu ada usaha kambing dan juga usaha ayam petelur yang sudah berproduksi. Alhamdulillah kerangka dasar itu sudah terbentuk, dan sambil itu juga kita yaitu mengembangkan usaha pertanian. Usaha pertanian ini
menanam berbagai jenis pohon yang di satu Produktif, saat, Abu. produktif, dan di satu saat nanti kita harap sebagai laboratorium buah dan menjadi tempat wisata keluarga, wisata buah di satu saat nanti di kemudian hari. Seluruh hasil yang kita dapatkan di sini itu kita peruntukkan tadi untuk membiayai yaitu anak-anak kita yang kurang beruntung, para mu'alaf yang sekarang ini kami sudah punya para mu'alaf sekitar 14 orang dan terus akan bertambah dengan target sekitar 30 dan 40 orang nanti di kemudian hari. Jadi kerangka-kerangka ini akan kita lakukan. Mudah-mudahan semangat ini bisa mendatangkan keberkahan dan bisa sedikit memberikan pertolongan ta'awun kita kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memberikan pelajaran dan sekaligus bentuk ekonomi. Ya, Abu, kalau Lata ini sendiri punya lahan sekitar berapa ya, Bu? Apa 50 hektar itu maksudnya sudah tertanami semua gitu? Ya, kita punya lahan seluruhnya sekitar lebih kurang 50 hektar. Tapi sekarang ini yang sudah kita tanam sekitar 12 hektar yang sudah kita manfaatkan. Yang sudah kita bersihkan ada 5 hektar yang sudah kita bersihkan bertahap. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Tapi targetnya nanti bisa mencapai 50 hektar. Ya. Untuk kita tanam seluruh produk jenis buah-buahan. Buah-buahan, Abu. Nah, kami juga dari PLNers nih kami akan mengajak PLNers untuk ikut menjadi sukarelawan gitu, Abu. Insya Allah kita akan menggalang pohon dari masing-masing pegawai dan juga dari PLN, Abu. Semoga ini bisa segera terwujud gitu, Abu ya. Baik, makasih. Ya, nah kalau ada ini masyarakat juga, Abu ya, ingin juga menyumbangkan misalnya pohon, karena ini kan ada 50 hektar. Nah saat ini hanya sekitar 12 hektar yang tertanam gitu ya, Abu ya. Nah bagaimana, apakah mungkin masyarakat kalau ada yang ingin mewakafkan tumbuhan gitu, Abu, boleh? Ya, siapapun boleh. Bahkan kami sangat senang apabila datang ke Lata itu untuk sama-sama menanam, melihat Di Lamno ini, Abu ya. kilometer 98 dan juga bisa memantau. Nanti kita akan membuat laporan sudah sejauh mana perkembangan para orang yang mewakafkan biji-biji tanaman itu sendiri. Tapi dengan senang hati. Ya. Bukan hanya dikirim saja beli tanah bibit, tapi juga kami berharap untuk datang melihat langsung bagaimana konsep dan bagaimana usaha kita di Lata itu. Nah, kalau dari sisi kebutuhan listriknya, Bu, ke dalam lahan ini apakah sudah terlistriki, Bu? Ya, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perjuangan yang kami rintis. Pertama, jalannya yang tidak ada, tapi alhamdulillah jalannya sudah ada sebagai bentuk sarana yang paling utama. Dan yang kedua adalah energi listrik yang sudah cukup memenuhi kebutuhan kami di komplek Lata ini sebuah anugerah dari Allah, dan berterima kasih kepada PLN Aceh yang telah turut serta memberikan support dan juga dukungan kepada kami dalam pengembangan Lata ini. Alhamdulillah, Bu. Nah, berarti soal listrik insya Allah aman ya, Bu. Nah, ini kami ingin juga melihat atau mendengar nih dari sudut pandang Abu. PLN saat ini nih, Abu. Dari segi pelayanannya, dari segi kehandalannya, ini menurut pandangan Abu seperti apa? Ya, kalau saya melihat perkembangan kita khususnya di energi, tentunya dari hari ke hari terus lebih baik. Pelayanan yang diberikan lebih baik. Memang masih ada kendala-kendala alam yang terjadi, itu hal yang sangat lumrah. Karena geografis kita yang cukup bermasalah, daerah kedalaman masyarakat tinggal di pedalaman, yang hutan-hutan belantaran, jalan-jalan aliran-aliran listrik kita itu, nah, maka hal yang terjadi. Tetapi dari hari ke hari pelayanan dan juga upaya penyediaan energi itu sudah cukup baik, dan tentunya sebagai usaha yang kita sebagai manusia akan terus berusaha yang lebih baik. Mungkin pada satu saat kita akan mendapatkan sesuatu yang memang kita harapkan dari usaha-usaha yang kita lakukan sekarang. Ya, kalau misalnya tiba-tiba mati lampu nih di sekitar lokasi rumah Abu atau daya, biasanya Abu mengadu kemana? Kami ingin tahu juga ini. Ya, yang biasanya di pesantren. Di pesantren biasanya kita mengadu kepada nomor yang sudah ditujukan, langsung nanti direspon, dihubungin kepada pihak. Kalau kami di Aceh Besar, biasanya pengaduan itu dilimpahkan ke Lambaru. Gitu.
Ya, karena Abu lebih base-nya di Sibre Abu ya. Nah, Abu kalau saya baca itu juga disebut Abu Sibre, benar? Ya. Nah, tinggal di Sibre. berarti ke person ya, Abu ya, ke orangnya ya, Abu. Nah, kalau sekarang Abu dengan transformasi PLN, kita sudah ada PLN Mobile. Ya. Kalau orangnya mungkin, mohon maaf nih, lagi ke kamar kecil, kadang jadi jeda merespon. Tapi PLN Mobile, insya Allah ini lebih cepat, Abu. Mungkin Alhamdulillah. teman-teman boleh bantu. Mohon izin, Abu, boleh ya di HP Abu kami install PLN Mobile ya, biar cepat nanti kalau melakukan pengaduan gitu. Silakan, ya. Alhamdulillah. Ini penting sekali. Ini kalau di HP Abu belum, tapi di HP Pak Sekretariat Biar Sudah ada. Nah, akan lebih cepat dan lebih responnya direct gitu Abu ya, kalau kita melakukan pengaduan melalui PLN Mobile. Ya, karena PLN Mobile ini satu aplikasi yang memang terpadu di Abu. Ada pengaduan di situ, ada pengajuan pasang baru, ada beli token di situ, bayar rekening, semua tersedia di PLN Mobile. Alhamdulillah. Oke, netizen, alhamdulillah HP Abu saat ini sudah terinstall PLN Mobile dan mudah-mudahan berikutnya akan lebih cepat respon apabila ada pengaduan listrik atau padam dan sebagainya di lokasi dayah dan lokasi mungkin lahan lata itu Abu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, Abu, kami lanjutkan lagi diskusinya gitu ya, Abu ya. Kalau ini Abu melihat tadi pelayanan PLN pastinya tidak ada yang sempurna, Abu ya. Nah, apa yang menurut Abu harus segera diperbaiki, dan kami terbuka untuk menerima hal itu dan insya Allah akan kami improve gitu, Abu. Baik, kalau misalnya di sekitar kita Kota Banda Aceh ini upaya pemadaman itu sudah agak sedikit volumenya kecil sekali. Tapi yang sangat sering itu ke kawasan Lata, kawasan Lamno itu iya. sering sekali. Itulah problemnya kalau cuacanya tidak mendukung, itu biasa sekali kan pohon kayu jatuh, tiang yang bermasalah, itu yang sangat sering kawasan Lamno dan juga Aceh Barat. Tapi bagi kita sangat memaklumi itu karena melihat bahwa suasana alam yang tempat Banyak pohon gitu ya, Bu ya. kan sangat banyak sekali pohon dan juga gunung-gunung yang memang resiko untuk pemadaman itu sangat besar. Tapi yang sangat sering itu di kawasan barat selatan, khususnya Aceh Barat dan Lamno, karena kebetulan saya juga punya grup Aceh Barat dan punya grup di Lamno. Sering ada dengar komplain di situ ya. Komplain itu khususnya tentang pemadaman. Iya. Tapi kalau bagi sebahagian masyarakat memaklumi itu, karena tadi resiko alam yang sangat lebih-lebih sekarang ini. Alam kita yang sangat tidak menentu, angin kencang, hujan luar biasa. Itu memang resiko banyak sekali yang kita lihat komplain itu hanya karena masalah pemadaman. Baik, Abu. Dan insya Allah dengan ya padam kita akan coba respon cepat ya, Bu ya. Kita respon dengan cepat, petugas akan hadir untuk memperbaiki dengan pada waktu yang lebih cepat begitu, Abu. Dan itu kami rasakan di Lata. Oh gitu. Karena di Lata kami ini kan tidak boleh lama sekali padam. Karena ada ayam. Ada ayam. Ayam itu juga pakai listrik, Abu ya. Pakai listrik. Jadi kalau kita hubungin ke teman-teman PLN di Lamno, langsung barang setengah jam sudah datang mereka ke tempat itu memberikan bantuan bagaimana proses ini agar terus ayam itu tidak terganggu dengan upaya mati listrik. Ya, berarti teman-teman juga sudah respon cepat. Sudah respon, alhamdulillah. Ya, mungkin ini Abu, pesan Abu kepada masyarakat seperti apa ya kira-kira untuk ya yang jelas kami tidak menganggap kami selalu benar, kami akan terus memperbaiki pelayanan, tapi ada nggak pesan-pesan dari Abu untuk pesan dari kami tentunya kepada seluruh masyarakat kita penikmat energi listrik ini, tentu sudah sebagaimana telah kita sampaikan, kalau hanya diandalkan pihak PLN saja untuk menjaga bahwa agar listrik ini berjalan dengan semestinya, mungkin tidak mungkin kita dapatkan secara sempurna. Tapi partisipasi kita masyarakat juga perlu agar aliran listrik itu bisa normal sampai ke rumah-rumah tangga kita. Dilakukan apa yang bisa dilakukan demi
untuk bisa kita nikmati suasana listrik ini. Juga termasuk yang perlu kita sampaikan bahwa gunakan energi listrik ini dengan yang sebaik-baiknya. Di saat tidak dibutuhkan, ya silakan di off. Di saat dibutuhkan, silakan dipakai. Tapi ada hal yang cukup perlu bahwa partisipasi kita lebih-lebih bahwa aliran listrik ini masuk ke daerah-daerah terpencil. Itu membutuh tantangan yang luar biasa dari sarana-sarana yang dilewatin oleh aliran listrik. Maka kita berharap partisipasi masyarakat, karena ini adalah milik kita dan untuk kepentingan kita bersama. Jadi bukan hanya kepentingan PLN saja, tapi juga kepentingan masyarakat untuk mendapatkan energi yang bisa kita rasakan bersama-sama. Dan itu kami rasa butuh kebersamaan, butuh dukungan dari semua pihak agar listrik ini bisa kita nikmati bersama-sama. Nah, kalau ada ini Abu, misalnya terjadi pemakaian listrik secara ilegal. Nah, ini bagaimana? Tentu yang perlu dipahami oleh masyarakat kita sebagai misalnya khususnya umat Islam lah yang kita maklumi bahwa kalau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ada 3 hal yang merupakan milik seluruh masyarakat. Jadi ada 3 hal yang merupakan seluruh milik masyarakat Muslim khususnya. Ada yang pertama air, yang kedua padang rumput, yang ketiga api. Nah, ketiga-tiga ini milik kita semuanya. Air milik kita semuanya, pada rumput milik semuanya, api juga milik semuanya. Jadi kalau milik semuanya, maka tidak boleh di antara kita ini ada yang menzalimi hak orang lain. Tidak boleh ada yang menzalimi milik orang lain. Jadi kita harus sama-sama menikmati itu sesuai dengan milik kita sendiri dan tidak boleh melakukan hal-hal di luar kepemilikan kita. Jadi kita berharap kepada masyarakat kita agar terus aktivitas kita ini dekat kepada nilai-nilai keagamaan yang mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila yang kita lakukan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam agama kita. Sering masyarakat menganggap bahwa pohon khususnya pohon wakaf itu sembarangan bisa dimiliki oleh sebahagian orang. Ya, padahal itu sangat sulit. Kalau misalnya pohon wakaf itu kita miliki oleh sebahagian orang, kita akan berdosa dengan kebanyakan orang yang lain. Nah, tapi ini yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Kalau masyarakat ada pohon pribadi, ada pohon wakaf, itu yang pasti yang akan dipakai itu yang wakafnya ini. Padahal wakaf ini wakaf untuk kampung seluruhnya. Nah, ini juga hal-hal yang lain. Jadi energi apapun itu milik masyarakat umum. Itu lebih sulit bagi kita untuk bertobat kepada Allah apabila kita melakukan penzaliman terhadap milik umum itu ketimbang penzaliman yang kita lakukan dengan milik pribadi. Jadi kalau milik pribadi cukup hanya ketemu dengan orang itu langsung minta kita maaf, sudah selesai. Ya. Tapi ini kalau milik umum untuk satu kampung, minta maaf kepada siapa? Dan ini harus dipahami oleh masyarakat kita bahwa menzalimi milik umum itu lebih susah untuk kita meminta maaf, untuk kita bertobat. Tapi kalau milik pribadi bisa kita lakukan dengan ketemu. Kedua-duanya jangan dilakukan. Ya. Karena pasti ada hak dan kewajiban di situ Abu ya. Ada hak dan kewajiban di situ Abu ya. Ya, bukan berarti mentang-mentang itu punya umum gitu ya, dianggap punya umum dan bisa dimanfaatkan dengan seenaknya saja gitu ya Bu ya. Pemerintah tidak. Makanya kan kita misalnya jalan di jalan umum. Itu kan ada aturan. Iya. Ada aturannya kita di mana harus berjalan, di mana harus berhenti, harus memberikan kepada orang yang lebih cepat betul target yang akan dia capai. Jadi semua aturan-aturan ini adalah bahagian daripada nilai-nilai agama kita. Yang mungkin sebahagian daripada kita tidak menganggap bahwa itu nilai-nilai agama. Hal itu bahagian daripada nilai-nilai agama yang perlu kita bindung dan perlu kita jaga bersama-sama. Yang penting sekali adalah kita hidup jangan membuat orang lain yaitu sengsara. Jangan membuat orang lain menimpa di pekerjaan kita yang tidak diinginkan oleh orang lain. Jadi jadilah manusia itu seperti Rasulullah mengatakan khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itulah manusia yang terus memberikan manfaat kepada manusia lain, kepada makhluk Allah lain. Jadi bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk Allah yang lain. Itu paling baik manusia itu. Jadi kita ini dirasakan manfaatnya oleh kucing, dirasa manfaatnya oleh ayam, dirasa manfaatnya oleh kambing, apalagi yang manusia itu sendiri.
Jadi kalaupun misalnya tuntutan Rasulullah khairun nas ini tidak bisa kita optimalkan oleh diri kita, tapi jangan sampai kita menjadi manusia yang merusak, manusia yang menjadi perusak, manusia yang jadi yang merugikan pihak lain daripada kehidupan kita. Ini esensi daripada syariat Islam itu sendiri. Baik, terima kasih Abu. Elektrizen rasanya sangat banyak sekali ilmu dan informasi dan juga kemanfaatan yang diberikan oleh Abu Faisal pada hari ini pada kesempatan kunjungan beliau ke podcast Room PLN Aceh. Terima kasih sekali lagi Abu sudah menyempatkan diri untuk hadir ke tempat kami. Semoga Abu selalu sehat walafiat dan apa yang diupayakan Abu bisa tumbuh berkembang, terutama latang bisa 50 hektar bisa terisi tumbuhannya, bisa semuanya bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang melimpah Abu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Elektrizen yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.